Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, Bapak Ibu semua, kakak-kakak semua ya. Iya. Selamat datang dan jumpa kembali buat Konco Polkesio ya, ini dicangkir, berbincang dan berpikir. Nah, kembali lagi ya, kita dikunjungi oleh institusi lain ya, sesama ibu, satu ibu kandung. Nah, dari Poltekkes Kemenkes Surakarta ini kali ini. Wah, terima kasih ya sudah berkunjung. Nah, ini siapa saja ini timnya ini? Mungkin bisa perkenalan dulu kakak-kakak ini sekalian. Oke, sebelumnya halo Konco Polkesio, saya Agustin Rahmawati. Saya humas dari Polkesta, Poltekkes Kemenkes Surakarta. Ya. Halo juga untuk Sobat Polkesta. Wah, Sobat Polkesta, mungkin nextnya kakak yang Halo, sebelumnya. Konco Polkesio. Saya Christian, saya dipanggil Ian dari Humas Polkesta. Wah, Humas Polkesta. Oke, selamat siang. Saya Santoso dari Polkesta, juga dari tim Humas. Oke. Wah, ini semuanya tim Humas ya. Iya dong Wah, Kak. oke. Jadi kunjungan kali ini sebenarnya acaranya ngapain nih? Maksudnya temanya apa nih sebenarnya? Kalau kok dari Polkesta pengen ini nggak jauh-jauh ya, deket-deket, jauh-jauh, semi-semi jauh lah. Iya. Pengen datang Tipis-tipis. ke Polkesio ini ya. Iya. Ini ada apa gerangan sebenarnya? Ya, jadi alasan kita kesini itu terutama karena pengen melihat Mas Rizky. Iya. Ini humasnya Polkesio. Jadi kita Waduh. melihat humasnya Polkesio ini untuk sosmednya, untuk YouTube-nya itu menarik. Jadi kita pengen belajar ke sini untuk seperti apa sih pengelolaannya. Contohnya ini yang cangkir ini berbincang dan berpikir. Ternyata konsepnya itu bagus gitu. Jadi apa-apa yang mungkin bisa kita pelajari dari sini akan kita adopt gitu. Gitu Kak Rizky. Oke, ya gitu ya. Mungkin belajar bersama Belajar ya. bersama Bukan iya. seperti benchmarking ya, tapi ya kita juga masih butuh banyak development ya, atau Betul. pengembangan, dan ini semua tidak terlepas dari peran teman-teman nih. Iya. Humas di sini juga untuk info juga ada tim IT yang bergerak Iya, ini seperti iya. bro-bro di belakang layar ini ada Mas Harsono dan Mas Suad ya, kemudian tim IT lain ada 7 Iya, orang. boleh menyapa tim IT kita. Ya, tim IT, halo tim Halo IT. tim IT Polkesta, Ya. Kak Riri, Kak Aan. Tim IT Polkesta juga ya. Oke. Iya. Mantap. Nah, tim IT ini memang ya Nggak bisa sekarang terlepas. leadingnya ya untuk di dunia maya, Iya, untuk promosi di dunia maya. iya Kak. Oke. Ya, ya juga ada kerjasama dari pihak lain nih, dari mahasiswa kalau di kami. Nah, kalau di kami ini juga mengerahkan duta kampus, mungkin sama ya kayak di Polkesta. Sama, jadi kalau di Polkesta mungkin sebutannya aja yang lain. Kita ada putra-putri kampus. Jadi setiap tahun kita ada event pemilihan putra-putri kampus, di mana nanti salah satu tugasnya juga sebagai kepanjangan tangan dari Humas, dari Polkesta ini untuk mempromosikan Polkesta ke masyarakat, gitu, memberikan informasi-informasi seperti itu. Keren ya, Gitu, kira-kira Kak. hampir sama ya. Kalau Iya. kami ada paguyubannya, namanya Oh iya. Paduka, paguyuban duta kampus. Oh Nah, gitu, Paduka. gitu ya. Ini mantan putri kamu. Wah gitu ya. Putri Oh, Lalu. kebetulan ini FYI ya, for your information ya. Beliau ini alumni dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Jurusan Betul. apa Mbak? Saya jurusan Kesehatan Lingkungan, lulus di tahun 2008. Wah, lulus di Gitu. tahun 2008. Kebetulan saya alumni Polkesio. Woi, tepuk tangan ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya, alumninya mungkin kangen kampus juga ya. Iya, Nah, kangen jadi kesini. kampusnya, Wah, kangen kebetulan dosen-dosennya. banget. Ya. Mhm. Oke. Nah, kebetulan nih apa ya, kita ini sama-sama tim Humas ya. Tentu Iya. saja ada tantangan yang kita hadapi selama kita bekerja. Kalau misal di Poltekkes Surakarta itu tantangannya apa, Mbak? Kira-kira? Kalau tantangannya apa ya? Apa ya, Pak? Sama. Menghadapi Menghadapi publik, menghadapi masa itu ya. Jadi mungkin kita kan di era digital ya. Sekarang apa-apa informasi itu sangat cepat. Bahkan di WA aja sudah forwardan ke sekian tuh cepat sekali informasi. Nah, tantangan kita tuh untuk mengontrol informasi-informasi mana yang
boleh disebarluaskan, mana yang tidak. Itu kan kadang agak kesulitan untuk mengontrol postingan-postingan di sosmed Iya. dari sivitas akademikanya sendiri seperti itu kan, kita tidak bisa mengontrol mereka gitu. Iya, Gitu seperti ada satu contoh kasus itu ya Mbak, Mm-mm. arisan online. Nah itu Gitu. langsung melalui DM, melalui komentar, dan itu Mencatut bersifat- institusi iya. kita gitu. Dan itu harus Sebetulnya itu sih segera pribadi ditangani. sih Iya. sebetulnya. Tapi walaupun bagaimanapun di situ ada masuk di kemahasiswaan, akhirnya langsung menyeluruh. Sebetulnya itu Begitu. iya, di luar kan masalah kan tidak lepas dari sosial. Oh iya. Sosial kemahasiswaannya juga dan sebagainya. Tapi tahunya itu masuknya ke Pesta. instansi. Maksudnya Oh. banyak lah seperti itu. Jadi di humas itu memang harus satu hati-hati, yang kedua harus bisa memilah dan memilih. Ya, pilih, share. Nah, itu ya. Bener sih ya, memang kita juga salah satu garda yang utama, bukan Iya. garda yang terdepan ya. Iya. Yang terdepan itu sebenarnya pelakunya ya. Iya. Garda yang utama untuk menjaga citra institusi Institusi, iya. supaya tetap baik. Gitu. Ya, oke. Nah, tantangan-tantangan itu tentunya juga apa ya? Terkadang bikin kita ini nggak sih Mbak? Sampai ya apa ya? Kepikiran terus atau gimana ya? Untuk problem solvingnya kalau di sana gimana tuh terkait tantangan-tantangan tadi itu? Atau ada sampai kita waduh kepikiran terus sampai Jangan atau sulit dong, tidur, nanti atau kita waduh, jangan sampai kena mental ya kena teman-teman mental. konco Polkesio. Waduh, gimana tuh? Gimana cara manage-nya atau cara problem solvingnya? Jangan lupa bahwa ini adalah pekerjaan ya. Jadi kita pasti punya atasan, kita juga instansi pemerintah, dan semua itu kan pasti bisa dikomunikasikan. Nah, disitulah peran humas, hubungan masyarakat. Mungkin salah satu perannya adalah kita harus mempunyai komunikasi yang baik. Wah, betul, Gitu. betul banget. Keren. Iya. Keren banget Mbak Rahma. Iya. Oke, nah kita Mbak Rahma tadi udah keliling-keliling ke beberapa fasilitas untuk meeting kita dan juga untuk webinar dan juga podcast nih. Kira-kira dari itu semua kesan-kesan atau pesan dari Mbak Rahma dan bapak-bapak semua ini, Mas Ian, Pak Santoso ini gimana? Satu kata. Oke. Seperti Yogyakarta, istimewa. Wah, gitu ya. Alhamdulillah ya. Waduh. Nah, Istimewa tenan nih. oke. Mungkin dari Mas Ian gimana kalau Mas Ian? Saya istimewa tenan. Oh, tambahan tenannya, ya Allah. Kalau Mbak Rahma gimana? Karena satu lokasi bisa untuk ini. Ya, bisa Dua ini ya. segmen atau dua setting. Dua display. Kalau saya pesan kesannya jangan tanya, kesannya tuh pasti berkesan karena saya langsung diajak podcast di sini. Jadi ini pasti akan memberikan kesan yang mendalam. Wah, Yeah, itu ya. gitu. Jadi ya, Dan podcast. sesuai dengan judulnya, cangkir, kita sukanya kopi. Wah, iya. Sama dong ya. Iya, Satu sayangnya circle nggak ada semua nih. akhirnya. Aduh. Wah, ya nanti. Itu Biasanya kan itu nanti. secangkir kopi. Wah, Ini sesuai itu tambah. BTS behind the scene. Itu nanti ya. Jangan di sini nanti pemirsa kepengen ngopi. Iya. Kasihan pemirsanya ya. Oke, nah. Mbak, kakak-kakak semua ini, Mbak Mas ya. Manfaat apa sih yang bisa diambil setelah ya tadi kunjungan belajar bersama kita tentang humas tadi itu sudah terlalu. Nah, apa manfaat yang bisa diambil dari kita? Kalau menurut saya ya memang peran pimpinan itu sangat penting untuk mendukung program-program humas. Jadi humas itu pasti sudah pengen itu, tapi kalau tanpa ada dukungan dari pimpinan kan kita juga sulit berjalan. Jadi saya melihat di sini juga alhamdulillah pimpinan-pimpinan kita ya di Poltekkes ini sangat mendukung kehumasan kita. Kemudian tadi juga saya belajar bahwa jangan perlakukan mahasiswa itu sebagai murid, tapi sebagai mitra. Jadi semua sivitas akademika ini istilahnya humas untuk institusi gitu. Kita itu hanya
kebetulan hanya menyandang predikat humas secara pekerjaan, tapi sebetulnya semua sivitas akademika di Polkesta maupun Polkesio itu adalah humas bagi institusi itu. Oke, wah. Kalau dari Mas Ian manfaatnya apa nih kira-kira dari kunjungan ini? Tadi saya melihat ini lebih banyak UKM. Seperti UKM keprotokoleran itu yang disampaikan Kak Rahma tadi, mitra kita ke mahasiswa itu. Jadi kita bisa memberdayakan Menggandeng. teman-teman mahasiswa untuk membantu kita di keprotokoleran itu. Oh iya. Itu. Sip. Kalau dari Kalau saya nggak Santoso. bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Satu kata, jos gandos. Istimewa. Itu 2 kata. Dua kata ya? Oh iya. Katanya kalau Mbak Rahma nggak boleh dipisah-pisah. Oh gitu ya. Nanti kangen. Iya. Oh ya Allah. Susah. Ya Allah. Sama ini unit bisnis ya. Tapi saya hebat, istimewa juga itu. Termasuk produk-produk apa yang akan dikeluarkan masuk ke PJP. Politeknik Jogja Press. Nah, itu. Politeknik Jogja Press. Iya, itu sangat menginspirasi loh Kak Rizky. Iya. Karena dari kita oleh kita untuk kita kan. Iya. Kita mau produksi aja udah cukup di tempat kita aja nanti. Iya. Itu lebih. Ya, itu juga sangat membantu terkait kecepatan produksi juga betul. karena di situ doang deket satu wilayah di kantor kita gitu. Itu untuk semua produknya berupa apa aja, Pak? Produknya terkait percetakan ya, Mas. Percetakan bisa spanduk juga bisa, terus percetakan yang terkait kertas-kertas flyer gitu boleh gitu. Yang kira-kira percetakannya cukup cukup premium lah, cukup bagus gitu di situ. Nah, Hasilnya selain dari Polkesio sendiri, dari luar juga. Iya boleh sih dari luar bisa, cuman paling banyak itu dari Polkesio sendiri sebenarnya. Ya kita istilahnya brandingnya keluar itu masih perlu diusahakan juga terkait unit-unit usahanya gitu. Kita juga ada Poltekmat Mas, jadi kalau ya minimarketnya kita ya, kalau pegawai-pegawai ya belanjanya di situ, bulanan itu sembako gitu bisa di situ gitu. Jadi macam-macam Poltekua ya, air minum, kantin sehati untuk snack-snack kita atau makan dari kantin itu juga ada kerjasamanya gitu. Yang kecil-kecil itu justru UMKM itu kita juga sangat-sangat memberdayakan gitu. Ya, gitu. Nah, itulah manfaat kita bisa main ke Polkesio ya. Ya. Tapi tadi belum diajak ke sana ya? Iya. Ke lokasi-lokasi. Oh, Kantin. sebentar lagi. Iya. Kita makan mendoan ya, Mas. Terakhir Mendoan, kopi sama bakwan. Nah, itu mantap Betul. kali. Bikin lapar ya, guys. Lupakan Oke. hasil cek kesehatan. Oh, iya. Itu hanya ada di lab, Pak. Kalau di kantin nggak ada, Pak. Nggak ada. Kolesterol. Habis Iya, pada iya, cek iya. semua ini, Pak. Iya. Oke. Ya, kira-kira nih kakak-kakak semua nih, harapan terkait kehumasan di institusinya kakak di Polkesta maupun kehumasan secara general kedepannya itu apa kira-kira? Harapannya semoga humas ini tidak lagi dipandang sebelah mata hanya sebagai juru bicara, tapi memang peran kita itu sangat penting untuk membawa nama baik citra institusi dan membawa lebih dekat untuk ke masyarakat gitu. Jadi komunikasi yang baik itu tadi kuncinya, dan kita perlu kerjasama dari semua lini ya, jadi seluruh sivitas akademika itu tadi gitu. Oke, kalau Kak Iya Sudah terwakilkan. Pak Intinya itu Santoso Ya, di komisi oke. yang baik. Yang namanya humas kan hubungan masyarakat atau hubungan massa, di mana harus bisa menjaga hubungan itu, supaya bagaimana cara berhubungan itu yang selaras, serasi, seimbang, dalam artian satu bisa memilah dan memilih apa yang harus disampaikan, kemudian harus bisa menjaga marwah dari humas karena menjaga nama baik dari instansi. Nah itu yang sebetulnya
kalau boleh menyadap dari kata-kata ngeri-ngeri sedap sih. Wah, Ya. Itu. ngeri-ngerong. Ngeri-ngeri sedap karena sedikit salah bicara aja nanti sampai kemana-mana. Betul. Gitu kalau sampai membuat kok instansi kok melu-melu TikTok. Nah, TikTok padahal kan itu sebetulnya juga kalau kita bisa meramu dengan baik kan ya enggak masalah sebetulnya. Iya. Oh itu juga ada kalau kita hubungannya dengan memberikan informasi kan enggak ada salahnya. Tapi kalau harus tepat gitu, tepat sasaran yang benar. Begitu. Oke ya. Memang banyak ya. Setiap insan di institusi itu sebenarnya adalah humas. Jadi Iya. wajah dari institusi ya. Iya. Keramah tamahannya. Kalau saya humas, kalau dia humba. Iya. Ya. Iya. Gitu. Humas, humba. Iya. Ya. Aduh. Ini jokes bapak-bapak ini. Iya toh. Serius tapi santai kan. Emang nggak saya apa-apa. Enggak salah? sih. Enggak. Bener sih ya. Jokes bapak-bapak itu butuh waktu untuk mencernanya. Iya. Iya. Betul. Saya juga udah bapak-bapak ini ya. Kita bapak-bapak semua ya. Bapak-bapak berasa muda semua ini, Pak. Kok saya masih muda beneran sih. Oh iya. Iya sih ya. Makanya saya Karena- panggilnya Kak semua ya. Iya. Tidak ada yang Pak, Mbak, Bu. Kalau Tidak ada. dalam pemilitaran pangkat kita sersan. Wah. Serius tapi Oh santai. iya. Enggak naik-naik. Iya. Jadi curhat ya. Ya memang ya kembali tadi ya, setiap insan di Civitas itu di institusi ya, setiap insan Civitas Akademika ya, baik dosen, mahasiswa, tendik semua ya, pimpinan sampai semua lini itu memang wajah dari institusi itu. Betul. Dan mereka agen-agen humas sebenarnya. Iya, betul. Jadi bagaimana kita juga menanamkan etika-etika bersosial media kalau sekarang. Kemarin kan juga diangkat di literasi digital untuk ASN. Iya. Nah, itu sangat-sangat penting dan ini memang harus teredukasi dengan baik ya. Supaya jangan sampai itu nama baik diri sendiri, nama baik keluarga, bahkan nama baik institusi itu tercoreng. Iya, betul. Bagaimana kita mencari suatu hal yang bisa di-share, pilih, menjaga nama baik. Nah, terus berkomunikasi yang baik-baik. Iya. Nah, itu ya. Oke, mungkin itu ya perbincangan kita di Oke, Cangkir Kak Rizky. episode kesekian. Berbincang dan berpikir Polkesio. Iya. Terima kasih Terima atas kasih. hadirannya ya. Mungkin kita bisa gesturisasi dari kami ya. Hah? Mungkin boleh ya diikuti ya. Boleh. Polkesio unggul, berbudaya, mendunia. Nah, Oke. oke ya. Oke. Jadi Unggul. saya bilang unggul, berbudaya, Budaya. mendunia. Nah, Oke. oke ya. Saya bilang Polkesio ya. Polkesio unggul, berbudaya, mendunia. Terima kasih. Sekian Terima berbincang kasih. dan berpikir kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.